Singa ID, lanjut lagi Samir. Kemudian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pencari yang masih juga terima telepon dari DC. Hati-hati, kalian bisa bernasib seperti ini. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya informasikan lagi ya, berkali-kali setiap awal video pasti akan saya informasikan update berita di lapangan. Bagi kalian yang masih banyak pemula-pemula galbay yang baru join, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mencari informasi terbaik kalian di channel ini, dan saya akan bagikan informasi apapun yang saya dapatkan kepada kalian. Dan ingat, akun saya hanya satu, baik di TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube itu hanya satu, atas nama Desi Sutriani. Tidak ada embel-embel underscore ataupun tidak ada embel-embel kata-kata depannya. Nah, itulah akun saya yang asli. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Saya tidak pernah minta uang jasa apapun. Saya juga tidak pernah membuka konsultasi apapun. Kalaupun ada grup, biasanya grup itu memang saling membahas satu sama lain, berbagi informasi, dan apapun informasi dari luar yang masuk akan saya bagikan kepada kalian secara gratis. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada lagi informasi mengenai surat tugas. Nah, bagi yang baru galbay pasti akan takut nih dapat surat tugas yang seperti ini. Nah, beginilah bentuk surat tugasnya yang sekarang ini banyak beredar. Sebelumnya seperti ini sudah pernah saya buatkan vlog. Ada juga label OJK, API, ada lagi label dari Bank Indonesia, ada lagi label dari pinjolnya, dibubui materai 10.000. Nah, banyak sekali orang yang masih ketakutan dan bertanya, ini bener nggak ya? Ini resmi loh dari OJK, ini bener nggak ya? Pasti bakalan datang. Nah, buat yang kalian semua dapat seperti ini, tidak perlu ditakutkan karena semua ini masih 100% hoax. Nah, itu dia teman-teman ya, OJK juga sudah mengungkapkan bahwa OJK sendiri tidak pernah mengeluarkan surat tugas untuk DC dari pinjol manapun. Nah, seperti ini edaran dari laman resmi websitenya OJK ataupun sosial medianya OJK mengatakan bahwa waspada penipuan surat penugasan tim lapangan debt collector. Sobat OJK, hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan OJK. OJK tidak pernah mengeluarkan surat penugasan tim lapangan debt collector. Selalu cek kebenarannya di laman OJK pada kotak OJK 157. Nah, seperti ini bentuknya, baik itu ada Polri, ada Bank BI, ada OJK, ada API, tetap OJK tidak pernah mengeluarkan surat penugasan untuk pinjol manapun. Nah, itu dia isinya teman-teman ya. OJK sudah mengeluarkan di laman OJK resmi, di websitenya resmi, baik di Instagram atau sosial media manapun, tidak pernah mengeluarkan. Dan bagi mereka ataupun pinjol-pinjolnya yang menggunakan logo OJK seperti ini tanpa ada persetujuan dari OJK langsung, itu sama juga dengan pidana. Ancam balik aja DC-nya atau abaikan saja, nggak usah ditakutkan. Yang penting kalian stay aja untuk terus galbay dan jangan pernah hiraukan. Ingat, baru-baru galbay ataupun baru mencoba untuk berani galbay pasti akan dapat seperti ini. Karena seperti contoh para senior, kalau kalian belum berani galbay, jangan lakukan galbay. Ini nasihat yang bagus banget buat yang baru pertama kali galbay. Kalau masih takut didatangi DC lapangan, jangan terjun ke pinjol bos. DC itu ibarat titik-titik, kita diam dia makin jadi, kalau kita lawan dia lari. Jadi santai aja, nggak usah dipikirin, mending mikirin buat makan keluarga. Ini betul sekali. Nah, sama halnya buat teman-teman yang baru aja mau coba untuk galbay, terus lagi tiba-tiba belum lagi jatuh tempo nih, langsung diserang sama ribuan teroran para DC. Nah, tiba-tiba kalian berpikir, gimana mbak caranya mau lapor ke OJK, gimana caranya untuk lapor kepada API. Nah, buat kalian semuanya, ketika kalian berusaha untuk melaporkan ke OJK dan API atas segala teroran yang terjadi pada kalian, kalian wajib pahami seperti ini dulu. Nah, seperti ini informasi yang banyak sekali beredar, teror kayak gini bisa dilapor ke OJK atau API ya. Gimana ya caranya? Baru telah 1 hari di Lasbon, terorannya setiap hari sudah seperti ini. Terus lagi mohon izin bantuannya kak dari aplikasi Pinjam Yuk, saya diteror seperti ini. Padahal jatuh tempo kurang lebih dari 1 hari atau H-1, tapi sudah banyak akun-akun saya yang mau dibobol. Nah, gimana
cara untuk melaporkannya ke API. Nah, banyak yang bertanya bagaimana cara melaporkan ke API. Nah, ini rata-rata orang-orang yang baru pertama kali galbay ataupun senior galbay yang lupa cara untuk mengamankan mental mereka. Nah, banyak yang mengatakan seperti ini. Gini bang, pertama lo harus tahu nama pinjolnya apa. Kedua, pinjol itu harus legal. Ketiga, lu SS chat dari DC itu. Nah, setelah itu lu kirim ke email OJK. Lu cari aja email OJK di Google. Soalnya gue juga gitu bang, lapor ke emailnya OJK. Alhamdulillah setelah dibalas email gue kagak ada lagi DC bangsat chat-chat gua kayak gitu. Sekarang chat lebih sopan ke gua kayak selamat siang kak. Nah, ini cara yang benar ya. Jadi kalau kita diteror sama pinjol, kita pastikan tahu pinjol itu dari mana, apa namanya, sampai DC itu benar-benar menyebutkan nama aplikasinya, baru kita screenshot kirim ke alamat Satgas OJK, Satgas pasti OJK, ataupun alamat email pengaduan pinjol OJK. Cari aja di email seperti itu. Nanti kalian kirim semua bukti-buktinya, kemudian email tersebut kalian teruskan kepada pinjolnya. Contoh misalnya pinjolnya pinjam yuk, setelah kalian kirim ke OJK, kalian kirim juga lagi ke pinjam yuknya. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah walaupun ada 100 orang yang mengirim, hanya sekitar 60% orang yang ditanggapin, tapi minimal adalah tanggapan kalian yang memang direspon oleh OJK. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang membagikan videonya kepada saya ketika dia berhadapan dengan DC. Kebetulan ini melalui telepon. Jadi ingat sekali teman-teman ya, ketika kalian tahu galbay, hal paling fatal yang sering sekali banyak orang lakukan untuk para pemula galbay adalah yang pertama masih selalu merespon WA DC, masih selalu mengangkat dan kepo-kepo nomor siapa ini yang telepon saya, apakah saudara saya ataukah ada panggilan kerja, pasti akan seperti itu. Padahal pada kenyataannya kalau kalian lagi galbay, ketika kalian mengangkat nomor yang tidak dikenal, inilah yang terjadi. Bukan uang kecil loh, Bu. Iya, Bapak. Buka aplikasinya tuh. Iya, Bapak Terus nggak. gimana itu? Iya, jadi Bapak silakan ke rumah, tagih di rumah. Ya. Uangnya ada enggak? Saya minta tolong. Uangnya ada enggak itu? Siapkan apa enggak? Gitu uangnya aja. Ada enggak? Kalau lama kesini di rumah sampai enggak ada uangnya, aku injak-injak kepalamu gitu ya. Ada uangnya tuh. Bapak. Uangnya ada apa enggak? Ada enggak uangnya tuh? 33 juta itu. Kamu berutang di sini. Uang perusahaanmu jadi maling kau di sini. Jadi maling kau di sini. Enggak, saya nggak jadi maling, Pak. Saya nggak jadi maling. Iya, yang penting Bapak, iya Bapak silakan ke rumah, Pak. Iya. Di sana nanti beda cerita. Nggak apa-apa kalau Bapak mau bawa yang pihak yang berwajib, nggak apa-apa, silakan. Enggak, saya tidak menantang, Pak. Memang saya masih belum punya uang. Saya tidak menantang. Saya 2 bulan kemana aja? Di sini. Kemana aja itu? Saya 2 bulan nggak kemana-mana, Pak. Saya di rumah aja. Ya terus punya utang kamu bayar gitu? Enggak kamu bayar, kamu jadi maling. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kejadian ini terjadi pada teman saya yang galbay di Credit One. Dia berusaha untuk mengangkat teleponnya karena pada saat itu ada WA akan mengantar paket dan dia disuruh untuk konfirmasi. Akhirnya dia angkat nomor telepon tersebut dan ternyata itu makian para DC. Bukan hanya Credit One saja, banyak yang seperti ini. Nah ini ada beberapa komenan teman-teman saya dari TikTok mengatakan bahwa Kak, malah kemarin ada dari APK Cairin yang WA katanya mau ngantar paket. Pas saya angkat teleponnya, ternyata dari APK Cairin mau ngambil hutang. Terus lagi ada yang bilang, aku kemarin kaget banget baru datangin DC, aku laku kirain tukang paket, ternyata itu adalah DC. Nah sekarang banyak DC yang nyamar jadi tukang paket. Hati-hati ya. Dan perlu diingat buat para pemula galbay, harus hindari hal-hal seperti ini. Walaupun pemula galbay, senior galbay, ataupun yang udah lama sekali galbay, wajib hindari hal-hal seperti ini agar kalian tidak jatuh ke lubang yang sama seperti dulu lagi. Yang pertama, jangan angkat nomor telepon yang tidak dikenal. Jangan terlalu kepo. Karena apa? Kalau itu saudara kalian ataupun teman kalian, pasti dia akan WA terlebih dahulu. Ya, jadi gak usah terlalu kepo dan pasang selalu get contact kalau emang kalian punya dana lebih, atau kalian atur pengaturan blokir di HP kalian biar nomor-nomor dengan jenis yang memang mengganggu kalian tidak akan pernah masuk ke HP kalian gitu ya. Lanjut lagi, jangan pernah memelas dengan DC. Artinya apa? Ketika DC WA ancaman datang segala macam, kalian langsung balas, tolong bang belum ada uang, tolong bang pengertiannya jangan datang dulu, tolong bang jangan teror saya. Nggak
Nggak perlu memelas, Desi tidak akan pernah mau tahu dengan model yang seperti itu. Cukup kalian abaikan saja, biarkan aja mau ribuan WA yang datang, biarkan saja. Gitu ya. Dan lanjut lagi, jangan pernah tunjukkan rasa ketakutan kalian yang berlebihan kepada Desi. Ketika Desi datang ke rumah, terus kalian langsung merasa kayak ketakutan, terus atau merasa apa, jangan tunjukkan seperti itu. Walaupun dalam hati kalian rasanya jantung mau copot, darah berhenti mengalir, santai saja. Karena ketika kalian menunjukkan rasa keberanian kalian, Desinya sebenarnya ciut. Karena apa? Kalian sudah tahu tata cara ketika Desi datang ke rumah dan tahu persiapan apa yang harus kalian lakukan ketika menghadapi Desi. Kemudian lagi, yang terakhir ini paling banyak dilakukan sama orang-orang untuk menghindari ancaman Desi dengan cara jalan pintas, yaitu membayar uang jalan ke Desi. Alah mbak, cuma 100.000, alah mbak, cuma 50.000. Iya, cuma 50.000, cuma 100.000, tetapi apa efek belakangnya? Kalian dijadikan target sama dia. Ingat, Desi yang datang bukan itu saja. Desi itu akan rolling. Kalau ada 10 rollingan Desi kan akan bayar terus. Jadi jangan punya pemikiran seperti itu. Apalagi pemikiran yang penting dia kabur aja deh mbak, yang penting dia pergi aja deh mbak. Jangan dulu, hadapi dulu, tunjukkan rasa keberanian diri kalian dulu, atur emosi kalian. Jadi ke depan kalau ada kejadian seperti ini lagi, kalian sudah lebih siap lagi. Nah itulah efeknya, melatih diri kalian. Gitu teman-teman ya. Karena apa? Pinjol-pinjol yang model seperti Kredit One ini udah naik sekali di bulan Februari ini dan paling banyak diadukan kepada saya. Yang pertama itu adalah Uangmi, kemudian Indosatku ini yang lagi gencar ya. Gencar datang ke rumah, terorannya juga gencar. Kemudian Singa ID, lanjut lagi Samir. Kemudian itu ada Solusiku, kemudian lagi Superbank, Neobank, dan Genius. Nah itu beberapa pinjol-pinjol yang super banyak sekali untuk terorannya saat ini. Dan saya rasa di awal tahun 2026 sampai pertengahan nanti adalah awal-awal masanya untuk pinjol-pinjol menengah dulu naik ke permukaan. Karena apa? Di 2026 ini adalah tahun yang berat, sehingga kalau mereka tidak berani untuk up, mereka pasti akan jatuh. Jadi ini memang mereka naik-naiknya lagi. Jadi buat kalian yang galbay di beberapa aplikasi yang ke bawah, yang bukan pinjol-pinjol super power, wajib kalian kuat mental. Jangan asal-asalan main terima informasi. Kuatkan mental kalian dan fokus pada diri kalian, itu saja. Kalau kalian sudah mulai berani menguasai diri kalian, tahu cara apa yang terbaik untuk diri kalian, kalian siap menghadapi apapun itu. Nah itulah galbay yang terbaik. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.